Mati, mengawali acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, menyanyikan bersama mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok. Hadirin, sejenak kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang mendahulu kita. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok. Kepada yang terhormat Bapak HTM Yusuf Saputra, disilakan. Terima kasih, Muhacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Wakil Wali Kota Depok, yang kami hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Depok, yang kami hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda yang hadir pada kesempatan hari ini diwakilkan, yang kami hormati para pejabat sipil TNI Polri di lingkungan pemerintah Kota Depok, yang kami hormati para pejabat instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kota Depok, yang kami hormati rekan-rekan pers dan media, yang kami hormati Bapak, Ibu, dan hadirin serta semua undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik yang hadir pada ruang paripurna maupun yang hadir pada virtual atau melalui Zoom conference. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul pada rapat paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka penyampaian 4 rancangan peraturan daerah Kota Depok dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan catatan daftar hadir dari 50 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang terdata pada kami, tatap muka 8 orang, virtual 28 orang,
sehingga berjumlah yang hadir pada rapat paripurna ini sebanyak 36 orang. Jumlah kehadiran tersebut adalah melebihi dari separuh jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Depok dalam pasal 147 ayat 1 huruf C Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Depok, sehingga dengan demikian quorum telah tercapai, maka rapat paripurna DPRD Kota Depok pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 dengan resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna ini terselenggara sehubungan telah diterimanya Surat Wali Kota Depok nomor 188/354 strip HUK tanggal 27 Juli 2020 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah tahun 2020 dan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 menetapkan hari Selasa tanggal 1 September 2020 dilaksanakan rapat paripurna penyampaian 4 Raperda Kota Depok. Adapun susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian 4 Raperda Kota Depok oleh Wali Kota Depok. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, penutup. Susunan acara ini kami sampaikan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat. Namun demikian, untuk lebih sahnya susunan acara di atas, kami masih ingin tanyakan kepada saudara-saudara apakah susunan ini dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Depok oleh Saudara Wali Kota Depok yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Depok, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Depok, baik yang hadir di forum ini maupun yang mengikuti secara virtual. Kemudian yang saya hormati segenap unsur Forkopimda Kota Depok, ini sahabat-sahabat dari TNI, Polri, Kejaksaan, kemudian yang saya hormati sekretaris daerah yang mungkin mengikuti secara virtual, dan para asisten, staf ahli, serta para kepala perangkat daerah Kota Depok yang juga mengikuti, ada yang di forum ini maupun secara virtual. Kemudian yang saya hormati juga sahabat-sahabat para pejabat sipil TNI, Polri, dari Kementerian Agama juga alhamdulillah hadir. Tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan muda yang saya lihat hadir juga. Kemudian rekan-rekan pers dan undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam agenda rapat paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka penyampaian 4 Raperda pemerintah daerah Kota Depok yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Depok yang saya hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan 4 Raperda yang telah selesai disusun oleh kami pihak eksekutif kepada DPRD Kota Depok.
Secara umum dapat kami sampaikan bahwa keempat raperda ini disusun karena adanya dua faktor utama, yaitu pertama, telah terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga peraturan daerah yang sudah ada sebelumnya harus disesuaikan. Kedua, perintah peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perlunya dilakukan peninjauan kembali paling lama 3 tahun setelah masa pemberlakuannya. Adapun keempat raperda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan. Kedua, rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok. Kemudian yang ketiga, rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan pasar rakyat, dan yang keempat adalah rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan keuangan daerah. Ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Depok yang saya hormati, kesatu, terkait usulan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan, dapat kami sampaikan bahwa dasar pertimbangan penyampaian adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf H Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kearsipan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang kedua, guna meningkatkan pelayanan publik serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan pemerintah daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamisasikan sistem kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dipandang perlu untuk menyusun suatu pedoman penyelenggaraan kearsipan agar penyelenggaraan kearsipan dapat dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Depok serta hadirin yang saya hormati. Kedua, rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok, bahwa pemerintah Kota Depok telah menetapkan peraturan daerah Kota Depok nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok. Peraturan daerah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Kota Depok dalam membentuk dan menyusun perangkat daerah dengan susunan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Depok, Sekretariat DPRD Kota Depok, Inspektorat Daerah Kota Depok, 19 Dinas Daerah Kota Depok, 3 badan daerah, dan 11 kecamatan yang juga ditetapkan sebagai perangkat daerah. Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah, telah mengamanatkan kepala daerah dan perwakilan rakyat daerah dibantu oleh perangkat daerah untuk melakukan pembinaan dan penataan perangkat daerah sebagai upaya tindakan dan kegiatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern, sinergis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, efektif, efisien, dan berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyatakan bahwa perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berkedudukan sebagai perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
telah menyatakan bahwa pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten atau kota, terdapat rumah sakit daerah kabupaten atau kota sebagai unit organisasi bersifat khusus, serta pusat pelayanan kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemerintah daerah Kota Depok perlu melakukan evaluasi dan kajian ulang terkait peraturan daerah Kota Depok nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok untuk diperbaharui dan disesuaikan. Ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Depok yang saya hormati. Ketiga, rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan pasar rakyat. Dinamika perkembangan Kota Depok berpengaruh terhadap berbagai kegiatan ekonomi, khususnya sektor perdagangan meliputi aspek distribusi, pelayanan maupun fasilitas yang digunakan. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan sektor perdagangan adalah berkembangnya pusat perbelanjaan dengan berbagai bentuk, ukuran, dan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang keberadaannya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pemerintah perlu melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap keberadaan pasar rakyat, agar dapat tumbuh dan berkembang saling memperkuat dan menguntungkan. Perkembangan dan pertumbuhan usaha perdagangan modern akhir-akhir ini semakin meningkat. Namun di sisi lain, kondisi sarana perdagangan khususnya yang dihuni oleh usaha mikro dan usaha kecil yang ada di pasar rakyat perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan dalam bentuk perlindungan pasar-pasar rakyat maupun pemberian kesempatan berusaha melalui partisipasi pengusaha perbelanjaan dalam penyediaan tempat usaha. Pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan pasar rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Depok dalam upaya mengelola pasar rakyat yang merupakan aset-aset penting agar dapat a. mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan. Kemudian B, menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang C, mewujudkan pasar rakyat sebagai entitas ekonomi, wahana interaksi sosial, dan sumber pendanaan. Dan D, memberikan perlindungan dan pemberdayaan baik kepada pedagang. Peraturan terhadap pengelolaan pasar di Kota Depok sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang pengelolaan pasar tradisional pemerintah Kota Depok. Dalam perkembangannya, penerapan peraturan daerah ini dipandang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Penyesuaian ini perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Depok yang saya hormati dan saya banggakan. Terakhir, rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Dengan telah terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang pengelolaan keuangan daerah disusun untuk penyempurnaan pengaturan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Selanjutnya, peraturan daerah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mengevaluasi sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Depok, serta hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, besar harapan kami keempat rancangan peraturan daerah ini dapat diterima oleh DPRD Kota Depok sehingga dapat segera menempuh proses pembahasan. Dengan demikian, peraturan daerah yang dibutuhkan sebagai payung hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat segera disetujui. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan perlindungan di setiap usaha yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wakil Wali Kota Depok yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah. Rapat Dewan yang terhormat, perlu diberitahukan kepada para pimpinan fraksi DPRD Kota Depok agar mempersiapkan pandangan umum fraksi terhadap 4 raperda yang akan disampaikan pada rapat paripurna hari Rabu tanggal 2 September 2020. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 30 Juli 2020, disepakati dibentuk 2 panitia khusus DPRD Kota Depok, serta pimpinan telah menerima surat dari fraksi-fraksi DPRD Kota Depok perihal usulan nama-nama anggotanya yang akan masuk ke dalam Pansus DPRD Kota Depok, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan DPRD Kota Depok. Berikut ini kami sampaikan nama-nama anggota Pansus berikut dengan raperda yang akan dibahas di masing-masing Pansus. Pertama, Pansus khusus 1 bertugas membahas yang pertama rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang penyelenggaraan kearsipan. Yang kedua, rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang perubahan Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok. Adapun susunan dari keanggotaan Pansus 1 adalah sebagai berikut. Pertama, HM Suparyono, AMDAK, anggota FPKS, fraksi PKS. Kedua, H. Imam Musanto, SPD, anggota fraksi PKS. Ketiga, Hengki ST, anggota fraksi PKS. Keempat, H. Hamzah SE MM, anggota fraksi Gerindra. Kelima, H. Afrizal Alana, anggota fraksi Gerindra. Keenam, Irfan Rifai SH, anggota fraksi Gerindra. Ketujuh, Ikrafani Hilman SIP, anggota fraksi PDI Perjuangan. Kedelapan, Mat Arif, anggota fraksi PDI Perjuangan. Kesembilan, Veronica Wiwin Widarini SE MMSI, anggota fraksi PDI Perjuangan. 10, Nurdin Al-Ardi Soma SIP, anggota fraksi Golkar. 11, H. Nur Hasim SIP, anggota fraksi Golkar.
ke-12 Hajah Konita Lutfiah SEMM anggota fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan. ke-13 Mazhab HM anggota fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan. ke-14 Insinyur Rahmudin Abdullah anggota fraksi Partai Amanat Nasional. ke-15 Abdul Hamid SAG anggota fraksi PKB PSI. Interupsi pimpinan. Ya, silakan. Muhammad HB dari fraksi Gerindra. Untuk utusan Pansus 1 dari fraksi Gerindra ada perubahan yang sedianya Bapak Haji Hamzah SEMM diganti dengan Haji Edi Masturo. Untuk suratnya karena revisinya barusan nanti kita sampaikan ke pimpinan. Jadi mohon untuk di announce dan diumumkan di paripurna ini untuk perubahan pergantian utusan dari fraksi Gerindra dari Haji Hamzah ke Haji Edi Masturo. Terima kasih pimpinan. Baik, berarti kami ulangi ada pergantian dari anggota Pansus 1 dari fraksi Gerindra yang siapnya hanya Haji Hamzah SEMM diganti dengan H. Edi Masturo. Ya, mohon suratnya nanti disusulkan. Baik, selanjutnya Pansus 2 bertugas membahas yang pertama rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan pasar rakyat. Yang kedua rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan keuangan daerah. Susunan anggota Pansus 2 sebagai berikut. Yang pertama Kurtiva Wijaya SAG sebagai anggota fraksi PKS. Kedua Ade Supriyatna ST sebagai anggota fraksi PKS. Ketiga Habib Syarif Gazim Hussein Al-Atas sebagai anggota fraksi PKS. Keempat H. Muhammad HB SE sebagai anggota fraksi Gerindra. Kelima Hajah Reski M. Nur sebagai anggota fraksi Gerindra. Keenam HM Iman Yuniawan SM sebagai anggota fraksi Gerindra. Ketujuh Hermanto SE sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan. Kedelapan Yuni Indriani SEMSI sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan. Kesembilan Hajah Indah Aryani SH sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan. Ke-10 Hajah Juanah Sarmili sebagai anggota fraksi Golkar. Ke-11 Supriyatni SAG MM sebagai anggota fraksi Golkar. Ke-12 Insinyur Edi Sitorus sebagai anggota fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan. Ke-13 Hajah Endah Winarti SH sebagai anggota fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan. Ke-14 Nur Hasan AMD sebagai anggota dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ke-15 Oparis Simanjuntak AMD sebagai anggota dari fraksi PKB PSI. Demikianlah susunan keanggotaan Pansus 1 dan Pansus 2. Selanjutnya perlu kami informasikan bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dari para pimpinan DPRD yang duduk menjadi pendamping Pansus 1 adalah Wakil Ketua 3 Saudara Haji Tajudin Tabri, dan pendamping Pansus 2 adalah Wakil Ketua 1 Saudari Yeti Wulandari SH yang ditetapkan dalam surat keputusan pimpinan DPRD. Kemudian dengan telah terbentuknya Panitia Khusus 1 dan Panitia Khusus 2 DPRD Kota Depok, maka diharapkan kepada masing-masing panitia khusus untuk secepatnya melakukan pemilihan pimpinan Pansus setelah rapat paripurna hari ini dan selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan DPRD Kota Depok. Hadirin dan sidang paripurna yang terhormat, perlu kami beritahukan bahwa besok hari Rabu tanggal 2 September 2020 pukul 13.30 akan dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Depok pada masa sidang ketiga tahun sidang 2020 dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian 4 raperda dan jawaban Wali Kota Depok. Diharapkan kepada para undangan untuk hadir pada waktunya. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa
kami mohon bantuan kepada saudara dari Kementerian Agama Kota Depok untuk membacakan doa. Kami persilahkan. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Mohon izin saya memimpin doa secara Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muhawwilul ahwal, ya muhawwilul ahwal, ahwil ahwalana ila ahsanil hal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tub bina bi taysiri kulli asir wa inna taysira kulli asir alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Ghafur ya Rahim, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, para pemimpin kami, para guru-guru kami, saudara-saudara kami muslimin muslimat. Ya Qawi ya Matin, berikanlah kepada kami kekuatan dan bimbingan untuk memusyawarahkan apa yang menjadi rancangan peraturan daerah sehingga membawa kemaslahatan, membawa kebaikan dan kemajuan untuk Kota Depok yang kami cintai. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah kepada kami sehat walafiat, kekuatan dalam menghadapi wabah virus corona ini. Saudara-saudara kami, guru-guru kami, para pemimpin kami yang terkena, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Sehat walafiat semua, sehingga lekas diberi jalan keluar menuju kehidupan yang kondusif kembali. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara dari Kementerian Agama yang telah menyampaikan atau membaca doa. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dengan telah selesainya pembacaan doa, maka selesailah sudah kegiatan rapat paripurna pada hari ini. Atas nama pimpinan DPRD Kota Depok, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak serta para undangan atas perhatian dan kehadirannya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna hari ini Selasa tanggal 1 September 2020 dengan resmi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi kepada rekan-rekan anggota Pansus, untuk Pansus 1 rapat pemilihan ketua dan wakil ketua di ruang paripurna, untuk Pansus 2 di ruangan Bapemperda. Silakan untuk memilih ketua dan wakil ketua. Untuk Bamus jam 3 kita rapat dengan agenda sinkronisasi jadwal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara paripurna pada hari ini telah selesai.
Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Izin meninggalkan ruangan Zoom. Sudah selesai.